Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api dan di telapak para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, khianat, dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, Aku tak lain milikmu. milikmu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Muhammad Imron dan Vivin. Puisi dengan judul Selamat Pagi Indonesia ya. Ini mengingatkan betapa pentingnya kita untuk bisa selalu menimba ilmu di masa-masa SMA ini, masa-masa kritis ya bisa dibilang untuk bisa terus menggali potensi yang nantinya bisa dijadikan bekal di masa depan kelak. Benar banget. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang lebih dekat lagi. Kupas tuntas tentang Bapak Dwi Santrio Anug. Kita mungkin bisa bergeser ke sini Raffi. Iya. Langsung saja. Baik Ya. Bapak sebelumnya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana rasanya bisa kembali lagi, bernostalgia Iya nih, kembali udah di beda SMA ini. Negeri 1 Lawang? Belakang dulu itu masih makam, kalau ini kuburan Londo zaman dulu. Masih makam ini sebelah sini mungkin ada ini apa tembok yang gerbang sekolah tidak resmi karena kalau terlambat itu lewat sini atau sebelahnya Pak Ri itu ada apa sebelum pelabuhan itu. Ya. Baiklah kita break sebentar ya, masih ada azan.
sebelum itu Raffi, kita juga akan menyapa ketua komite kita yang kebetulan beliau juga alumni dari SMA Negeri 1 Lawang angkatan tahun 1987. Beliau merupakan Bapak Rosidi, beliau merupakan lawyer yang sangat hebat nih teman-teman. Mungkin yang mau jadi lawyer bisa langsung berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang saya juga bertemu dengan kakak saya. Nah, kita kemarin sudah sepakat gak boleh ngambil bapak atau jadi ngambil kakak, saya adiknya beliau. Jenengan juga semua yang di sini adalah adik-adik saya. Baiklah, saya permisi, saya ingin bertanya ke Bapak Dwi ya. Bapak Dwi ini kan angkatan tahun 1982. Oke. Panggil kakak, oke. Cek. Kakak Dwi. Saya dulu kalau sekolah di Siano panggilnya Satrio saya dulu. Kakak Satrio berarti ya. Oke. Menurut kakak Satrio ya, masih ada nggak sih yang diingat di SMA Negeri 1 Lawang ini mungkin tempat atau ruang kelas yang tidak berubah posisinya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi dulu masuk ini dulu masih namanya SMPB. Jadi kantornya tidak di yang sekarang ada Pak Kepala Sekolah, ada di sini di apa? Di ruang apa? Sekarang di ruang ya itu ruang guru ya, ruang guru kan itu. Kemudian kalau lapangan basketnya tetap ada ya. Nah, batasnya hanya di ini ada 1, 2 yang lantai, 2 lantai itu yang pertama di depan ini. Belakangnya belum ada bangunan. Itu masih apa? Ya tadi saya sampaikan kuburan Nondo. Terus ini ada Pak Ri ya, Pak Ri yang jual weji itu. Terus ada itu belakangnya Pak Ri itu ada ini, kalau dulu ada tembok yang agak tinggi itu ada sama anak-anak itu pakai untuk kalau bolos berowot situ. Ya. Tapi yang utama ya, ini saya banyak kenangan di sini. Saya ini ya dulu ya sempat nulis puisi lah di tengah kesibukan. Saya sudah menerbitkan 1 buku puisi dan puisinya banyak tercerita pada saat saya masih SMA di sini. Ada 6 puisi, tulisannya adalah 60 puisi rindu untukmu itu. Karena ya ini anu aja hobi. Oh ya, kakak Satrio, ada nggak sih momen yang nggak bisa dilupakan selama kakak itu sekolah di SMA Negeri 1 Lawang? Ya, jadi saya merasakan masuk di sekolah ini adalah pada saat itu suka kaget begitu masuk sekolah ini, sekolah yang paling maju. Karena apa? Karena pada saat itu kondisi ya ini Pak Kepala Sekolah, pada saya itu di SMA lain itu tidak ada, tapi di sini sudah ada. Ada apa? Peralatan laboratoriumnya, ada lengkap itu. Kemudian juga fasilitas-fasilitasnya semuanya lengkap. Dan ini tentunya menjadi penyemangat bahwa fasilitas yang ada di sini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Guru-gurunya juga luar biasa, masih semangatnya. Dan tentunya kalau namanya masa SMA itu ya banyak kenangannya itu tadi ya. Ada juga masa nakalnya, masa banyak lah, tapi tadi saya berikan di bawahi kalau boleh nakal tapi yang utama atau jangan sampai bantah pada guru itu. Tapi jangan ngajarin nakal ini Pak Kepala Sekolah nanti wah habis ini dari motivasi Pak Satrio ini kita boleh nakal itu enggak. Ya itu ya. Oke, baiklah. Nah, Maura, kita kan sudah bertanya-tanya. Kamu pengen tanya juga atau langsung dilempar ke peserta? Kayaknya untuk mempersingkat waktu kita mungkin memberikan kesempatan untuk para audiens dari siswa-siswi ataupun juga guru untuk mungkin ingin bertanya langsung nih ke Bapak Satrio ataupun ingin bertanya tentang pengalaman-pengalaman beliau nih. Nah, sebelum bertanya, saya mau mengingatkan bahwa bagi para peserta yang bertanya mendapatkan kesempatan ya. Kita ada hadiah spesial iya, khusus. ada hadiah spesial. Mohon izin ya Bapak, nanti yang bertanya akan ada kesempatan untuk berkunjung langsung ke PT Petrokimia. Ya.
Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan PT Petrokimia bisa langsung bertanya. Silahkan untuk teman-teman mungkin bisa langsung angkat tangan. Untuk panitia? Untuk boleh minta panitia tolong? bisa diberikan mikrofonnya. Permisi, Pak. Tadi ada 2 ya, Mungkin boleh perkenalan terlebih cowok dan dahulu. cewek, silakan perkenalkan diri terlebih Cek. dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Utama, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan staf SMA Negeri 1 Lawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya ketemu langsung dengan Direktur Utama. Ketemu langsung loh, siapa tahu nanti nular kita jadi Direktur Utama juga. Amin. Kita semua jadi Direktur Utama, saya jadi CEO-nya atau pemiliknya. Ya, Bapak Dwi Satroho. Perkenalkan, nama saya Darmarian Saputra, saya berasal dari 12 MIPA 3. Saya berasal dari 12 MIPA 4, ya habis diacak. Lupa ya kelasnya habis diacak. Iya, tadi Bapak Satrio membahas tentang presiden pertama. Nah, saya tiba-tiba keinget tentang SBY ini. Wah, wajahnya mirip sekali dengan Bapak Satrio. Kalau kata Ibu Ani Yudhoyono, waktu itu pas lihat Pak SBY katanya, boleh nih, boleh apa ini? Berwibawa. Orangnya ini sama seperti Bapak SBY, berwibawa sekali loh. Kata teman saya, ganteng sekali Pak Satrio ini. Ya, saya ingin cek. Cek. Ya, ingin bertanya tentang karakter. Tadi Pak Satrio membahas tentang karakter. Tentang karakter tentunya tidak luput dari lingkungan ya. Lingkungan yang membentuk karakter kita. Ya, untuk membuat lingkungan yang dapat membentuk karakter kita yang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang baik. Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, itu seperti apa Pak kira-kira? Lingkungan yang baik untuk membentuk karakter kita. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini saya tanya dulu apa langsung dijawab Bapak? Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, kita untuk kelas 12 tentunya berada di masa kritis atau labil. Nah, saya sedikit ngepoin Pak Satrio ini. Tadi itu kuliahnya S1 di ITS, S2 juga di ITS Teknik Kimia. Nah, untuk kita kan biasanya untuk kelas 12, wah jurusan apa ya kira-kira? Kok bisa Pak Satrio ini tetap kimia. Gimana ini Pak agar kita mempunyai pemikiran yang untuk stabil, yang statis dalam memilih jurusan. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya pendapat Bapak tentang pengembangan robot dengan kecerdasan buatan atau artificial AI. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Waduh, ini satu orang ikut 3 pertanyaan. Jadi mungkin kita batasi ya, Raffi. Ya, satu kita batasi pertanyaan aja. lagi. Langsung aja tadi yang perempuan. Oke. Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Miselia Dia Sulistyo. Saya dari kelas 12 IPS 2. Baik, saya ingin bertanya. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Bagaimana sih
Bapak bisa yakin untuk terus maju, bisa sampai jadi direktur loh. Itu caranya bagaimana? Karena saya ingin minta tipsnya ya. Saya ingin minta tipsnya bagaimana agar kita itu bisa yakin untuk bisa terus maju. Karena anak kelas 12 ini banyak sekali keraguan untuk dalam memilih keputusan yang benar. Saya ingin menerapkan itu dalam diri saya sejak sekarang. Saya ingin optimis, tapi saya selalu pesimis. Kayak misalnya saya itu tidak bisa menyelesaikan nanti. Kemana ya saya akan melanjutkan pendidikan. Jadi saya minta tipsnya untuk bagaimana agar bisa terus maju dan yakin sampai bisa jadi direktur, itu sangat memotivasi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang sangat luar biasa ya Raffi. Sangat luar biasa sekali. Tadi kan sudah 3 pertanyaan diborong 1 orang. Terus ditambah lagi 1 pertanyaan jadi 4 pertanyaan. Jadi kita batasi saja. Iya. Mungkin sudah cukup ya untuk sesi Cukup. pertanyaannya. Sudah dicatat juga oleh Kakak Satrio. Mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ya. Tadi Mas adik Dharma Saputra ya ini ya. Kalau dulu waktu saya sekolah gitu ya enggak berani seperti sekarang ini, jangan langsung tuh pertanyaan ini tadi cerita banyak ini ya, anak-anak sekarang memang beda ini keberaniannya ya luar biasa ini ya. Ini penting ini untuk pada saat itu adalah ini kalau dalam nanti ini sebelum saya jawab itu ya, itu penting untuk apa? Speak up. Ini ya menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasi. Pada saat di mohon izin ini Pak, di beberapa negara yang maju itu pengajarnya tidak hanya sekedar one way ya, tapi malah banyak anak-anak ini diminta tuh pendapatnya masing-masing apa ini. Jadi dia tuh speak up. Jadi itu terlatih mulai awal sampai nanti pada saat ya ini hidup di berkarya di posisinya masing-masing atau di area masing-masing. Itu kadang-kala ini mohon izin ini kita Indonesia ini masih kalah ini sama Malaysia untuk keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Apalagi sama India kita kalah. Ini terus terang, ini saya katakan ini bukan bukan mengecilkan kita. Kita banyak keunggulan-keunggulan, tapi dalam satu sisi itu kita kalah di situ. Speak up, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi itu kadang kita masih ada yang harus kita ambil pelajaran. Dan sekarang sudah mulai baik Indonesia ini, termasuk adik-adik ini sudah berani menyampaikan pendapat. Nah, ini tidak apa-apa ini kalau dulu kan namanya bertanya atau membantah, waduh itu sesuatu yang kalau sekarang tidak apa-apa itu. Ini untuk apa ya? Untuk feedback ya, feedback. Jadi bukan dalam arti kata membantah, bukan dalam arti kata menggurui guru ya, tapi kadang-kadang itu bisa sebagai feedback yang kadang-kadang bisa kita ambil itu. Terima kasih nih, apresiasi untuk Mas dan Mas Saputra ini ya. Yang pertama mengenai karakter ya. Tadi sebenarnya saya singgung ya. Ini kita itu karakter itu nantinya kan ya akan sulit-sulit berubah kalau pada saatnya kita akan terbentuk sampai umur sekitar 20, 22, 24 lah paling. Itu sampai terusnya akan terbentuk itu. Nah, itu terbentuk ya memang utamanya adalah pertama dari keluarga tentunya. Ini jadi bagaimana juga kita harus ya keluarga dan sekolah ini harus saling melengkapi, karena waktunya dua ini yang bisa kita kita beri bimbingan ya. Yang ketiga ada waktu keluarga, waktu sekolah ya. Yang ketiga waktu dengan teman-teman. Ya ini. Sekarang mana yang lebih dominan ini? Kalau waktu keluarga yang memberikan bimbingan yang bagus, kemudian sekolah yang sudah memberikan bimbingan itu dominan. Dalam arti kata dominan itu kualitinya ya, kualitasnya itu bisa artinya enggak harus jumlah waktunya kuantitatifnya banyak, tapi kualitinya itu bisa masuk untuk membentuk karakter. Nah itu maka akan kuat di situ. Artinya kita ada 3 ya, 1 dengan keluarga, 1 dengan sekolah, 1 dengan teman-teman. Nah ini, dan mudah-mudahan kalau teman-teman ini juga terbentuk dari sekolah juga, teman-teman sekolah ini juga ini akan membentuk karakter-karakter yang positif, kuat dan positif. Sehingga tadi di UNESCO menyatakan salah satunya adalah how learn to be, menjadi itu. Jadi itu menjadi salah karakter. Nah tadi menyangkut ke yang tadi dari direktur tadi ya itu ya kita harus memahami karakter juga. Bagaimana pimpinan kita,
bagaimana bawahan kita, bagaimana rekan kerja kita. Ini kalau dunia karir ya. Kalau nanti bermasyarakat juga demikian. Kita harus bisa memahami. Misalnya jadi ketua RT. Wah, pokoknya apa iuran 100.000 per bulan. Adil. Tapi bagaimana kita memahami bagi yang tidak mampu, bagaimana kita memahami yang kesulitan, dan bagaimana kita bisa mengakomodir misalnya ada mau mengasih lebih. Nah ini harus ini apa namanya sikap ini ya, bagaimana kita menjadi itu ya. Itu menjadi salah satu soft skill ya itu ya. Itu bekal utama nanti kita untuk bermasyarakat, karena tidak hanya kita ini ada 420 teman-teman ya ini ya. Ini yang berbeda. Ini satu dan lain itu berbeda. Ini aja kita 420 ini pasti berbeda nih karakternya itu. Kita nanti hidup di apa di alam nyata ya, kalau kita berkarya nanti itu ada sekian miliar orang ya, atau di Indonesia 270 juta. Itu juga beda-beda semua. Jadi utamanya adalah karakter itu bentuk ya memang harus ini ya perpaduan antara sekolah, keluarga utamanya, dan yang ketiga ini yang memang masih ini apa ya harus kita jaga ini dengan lingkungan teman-teman ini. Mana yang mewarnai? Yang mudah-mudahan keluarga mewarnai positif, karakternya bagus. Kemudian sekolah ini pasti membentuk karakter yang positif, dan lingkungan teman-teman ini juga karena teman-temannya ini atau lingkungan ini juga adalah teman-teman sekolah ya. Ini akan bisa membentuk karakter ini. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi ini apa perpaduan yang namanya 3 ini ya pasti akan ke depannya akan baik ini. Nah kemudian tadi tanya teknik kimia ya ini ya, teknik kimia ini apa jadi mohon izin ini apa Pak Kapsek itu ada sekarang itu apa namanya provider untuk ini untuk bisa menganalisis anak ini potensi di mana, siswa ini potensi kemana. Ini bisa apa? Bisa nanti apa? Saya ada beberapa ini yang bisa. Jadi adik-adik ini, Pak saya pengen kedokteran, pokoknya kedokteran, namanya kedokteran. Ternyata dari analisis ya dari apa? Dari apa? Dari wawancara dari itu ternyata adik ini apa di anunya apa? Keinginannya apa namanya? Passionnya ya, passionnya itu di bidang ekonomi. Waduh cano. Oh, ini itu ternyata itu bisa dibaca itu ya, bisa dibaca ya mungkin bisa saja ini menjadi apa ya mungkin ya bukan program atau wawasan lah untuk kedepan kelas itu, karena di beberapa sekolah yang tidak anu ya itu ada pemetaan potensi itu sesuatu yang belum anu ya belum muncul ya potensi ini ya, tapi muncul pada saat ada wawancara atau ada tes itu. Nah itu ada itu. Nah kebetulan saya kan di teknik kimia, saya itu teknik kimia itu mengajari sesuatu perubahan, transformasi. Nah ini terkait dengan ini yang tadi dikatakan tadi kok kena berubah atau apa itu. Nah saya ini kunci ya ini ya. Perubahan itu pasti terjadi. Sekarang kita tinggal milih posisi. Nah karena perubahan pasti terjadi ya, kita tinggal milih posisi. Ini kunci ini ya. Kita itu berubah atau kita itu diubah. Nah, perubahan itu pasti itu Mas. Kita itu tinggal milih. Saya itu posisi di mana? Saya itu berubah atau diubah. Kalau diubah itu berubah karena keadaan. Wah ini karena ada program ini saya yang mau terpaksa ikut. Ini kalau sekolah memang mandiri itu ya. Tapi nantinya aku pasti akan menemui hal yang lebih real lagi itu. Jadi kita itu dalam menghadapi perubahan itu ya kita tinggal milih. Saya ini diubah artinya ya karena wah keterpaksaan harusnya berubah ini. Tapi atau berubah itu dia itu sebelum ada perubahan itu sudah menyiapkan diri. Ada perubahan itu dia menyiapkan diri. Wah ada kan arahnya ke sana, saya akan berubah ke sana. Nah itu. Jadi yang namanya untuk teknik kimia itu dinamis saja, itu kebetulan saya di teknik kimia. Tapi namanya dunia itu berubah. S1 ambil sekian, ambil ini, kemudian S2 karena kepentingan karir, kepentingan yang lainnya itu S2-nya lain itu enggak apa-apa itu, karena itu semua itu ya namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yang enggak berubah yang bisa kita ambil posisi adalah kita itu berubah atau diubah. Jadi itu ya. Nah mengenai perubahan ya perubahan pasti terjadi, tapi yang enggak berubah itu apa? Tadi saya katakan yang enggak berubah itu karakter. Izin ini.
Yang berubah itu adik-adik ini. Nanti 25 tahun lagi ketemu, oh pancet aja itu. Pasti saya ketemu dengan teman-teman itu gitu. Oh tiba-tiba pancet aja guyonan, oh pancet aja wah itu enggak berubah itu. Bisa berubah tapi sulit sekali. Nah ini pertanyaan yang ketiga ini ya, mengenai apa? Artificial intelligence ya. Dunia mengarah ke situ. Saya dulu waktu sekolah ngumpulkan teman-teman itu ya enggak bisa ketemu kalau enggak ketemu langsung ini ya. Kalau sekarang cari di tracing di Google itu ketemu nanti, oh ini sekarang di sini, oh, di sini. Kalau sekarang itu, nah adik-adik ini sudah beda dengan zaman saya. Sekarang ini masalah teknologi itu mudah itu, dan nantinya akan berkembang terus ini, cepat sekali, perubahannya akan cepat kalau teknologi ini. Dan ini ya namanya teknologi ini memang ada kalau pandangan kami yang orang-orang dulu itu Pak Kepala Sekolah ya, perbedaan itu ya. Kalau sekarang ini kan anak-anak lebih cepat ini, atau siswa lebih cepat ini. Kalau Bu Guru atau Pak Guru mengajarkan materi sudah ada di YouTube, ya nanti tidur semua nanti kan izin ini. Oh, Anda udah tahu lihat nonton YouTube duluan ini. Nah itu. Jadi ya gimana nih dituntut berkreasi nih Ibu dan Bapak guru ini. Gimana mencari sesuatu yang baru ini. Kalau udah ada di YouTube apalagi viral, udah pernah nonton Bu, udah itu. Nah, artinya anak-anak sekarang lebih termudahkan fasilitas, tapi tapi itu jangan istilahnya, karena kan kalau sudah asik di dunia maya itu ya enggak ngedak, ini sosialnya kurang. Jangan, itu pasti, karena tadi saya katakan kita adalah nanti bekerja di tim ya, jadi harus sama-sama dengan teman atau yang lainnya. Dan yang dengan Mbak Miss Diati Sulistiani ya ini ya. Ya ini ya. Yang pertama, izin saya Pak ya, izin ya. Gantungkan cita-cita adik-adik ini setinggi-tingginya. Jangan minder sekarang, belum apa-apa sudah, waduh saya jadi ini aja. Gantungkan setinggi-tingginya. Saya pengen jadi, kalau perlu presiden, saya pengen jadi tokoh nasional, oh saya pengen jadi pemimpin ini. Gantungkan setinggi-tingginya. Cita-cita tidak ada yang membatasi, gantungkan setinggi-tingginya. Kalau itu nantinya itu menjadi suatu, tadi saya katakan itu ya, energi potensial menjadi muncul ya, karena nenek tadi dikejar anjing atau apa, itu muncul dengan sendirinya itu. Karena terus kalau bahasa ibadahnya itu dzikir ya. Kalau dzikir terus itu ya nanti ketemu itu manjadah wajadah itu ya. Siapa yang akan sungguh-sungguh itu. Saya akan cerita ya, itu yang namanya Disney itu ya. Disney itu dia itu ada tanah kosong, dia itu nggak ngimpi ini. Saya akan buat ini waktu saat itu muskil itu, enggak mungkin, enggak ada lah istilahnya Disneyland itu ya. Tapi dia itu punya cita-cita, punya ya hanya gambar-gambar ini, tapi dia terus tapi dikirnya terus menerus itu akhirnya jadi. Ada banyak yang seperti itu. Jadi gantungkan tinggi-tingginya, kuatkan energinya. Nah kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah itu akan terrealisir. Itu dia. Ingat, Allah itu Maha Kuasa. Jadi mau berkuasa untuk apapun yang terjadi, termasuk masa depan adik-adik semua. Semangat menjadi orang yang sukses di masa depan. Demikian sih. Luar biasa sekali. Tadi kita sudah terjawab semua ya pertanyaannya, dan mohon izin Pak ditunggu hadiahnya untuk datang ke PT Petrokimia. Siap-siap ya yang tadi sudah bertanya, siap-siap untuk datang ke PT Petrokimia Gresik. Nah Raffi, mungkin terakhir lagi dari saya ya Pak, mungkin closing statement ataupun pesan-pesan dari Bapak untuk para adik-adik kelasnya ataupun generasi-generasi emas di tahun 2045 nanti, untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Oh ya, adik-adik ini nantinya adalah orang-orang yang berada di Indonesia Emas 2045. Jadi yang mewarnai, yang nanti menentukan, ini adalah generasi adik-adik semua ini. Ingat, adik-adik ini bagian dari Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa, negara besar, negara kuat, negara yang unggul. Dan ini waktunya muncul pada saat Indonesia Emas 2045, pada saat adik-adik sini berkarya dan juga punya posisi yang utama di situ. Jadi saya ingin adik-adik persiapkan Indonesia ini menjadi Indonesia benar-benar Indonesia Emas. Tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar,
negara yang kuat, negara yang unggul, dan negara yang membanggakan kita semua. Itu, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dwi Satrio Anurogo. Teman-teman semua sudah mendapatkan pesan banyak sekali, pesan kehidupan ya, banyak sekali dari Kakak Satrio. Semoga suksesnya nular kepada teman-teman sekalian. Amin. Siapa tahu 5 tahun ke depan ada yang jadi CEO atau manajer. Bahkan 20 tahunnya ke depan ada yang jadi presiden. Amin. Ya, kita doakan saja bersama-sama. Baiklah Maura, selanjutnya akan ada apa lagi? Baik, tadi kita sudah sangat banyak sekali ya, sangat insightful talk show kita hari ini. Mungkin Bapak selanjutnya akan ada cindramata dari sekolah. Mungkin untuk, silahkan. Silahkan untuk di depan Pak. Sebagai kenang-kenangan ya, Iya, Maura. dari sekolah. Nah, Kenang-kenangan semoga dari sekolah. juga Bakti Alumni Mengajar ini akan bisa terus dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lawang ini. Cak Danding SMA Negeri 1 Lawang beserta runner up Cak Ning tahun 2022. Baik, ini ada sedikit cindramata kenang-kenangan dari kami Pak. Silakan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lawang kepada Bapak Insinyur Dwi Satrio Anurogo Magister Teknik. Wow. Mungkin bisa difoto untuk panitia yang bertugas. Ya, inilah topeng Malangan sebagai bentuk cindramata untuk Kakak Satrio. Baik, cukup. Mungkin cindramata berikutnya. Cindramata selanjutnya dari runner up Cak Daning kepada Untuk Bapak Waka Teddy. dan juga Ibu Waka, silakan untuk berfoto bersama. Kami mengundang Bapak Wakil Kesiswaan juga Pak, silakan untuk berfoto bersama. Baik, untuk panitia yang bertugas silakan. Bisa disesuaikan dengan instruksi panitia. Nanti kita juga akan foto bersama dengan para peserta, seluruh peserta. Nah, selanjutnya ini akan ada hadiah titipan dari siswa-siswi ini. Siapa tadi yang mau request maju? Ini Pak, Ada titipan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Lawang. Sebentar Ya, Pak, silakan. ini ada hadiah satu lagi. Ya, tunggu di situ dulu ya, tunggu di situ dulu. Baik, mohon izin Pak, ini ada hadiah satu lagi dari. Iya, silakan naik ke atas panggung langsung saja. Apakah di surprise? Ini ada hadiah spesial yang dibuat sendiri dari hasil karyanya. Wow, luar biasa sekali. Sketsa wajah, karikatur ya. Baik, mungkin bisa berfoto bersama lagi. Cak Ning mungkin mau bergabung juga. Bisa sebelah sini silakan. Ini risang ya, dari kelas apa Maura? 12 IPS 4. 12 IPS 4. Silakan didokumentasikan. Ini momen penting. Seorang alumni yang sukses di
PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu contoh ya. Oke, saya ikut foto. Oke. Mungkin bisa gaya bebas. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Lawang. Mungkin kita juga bisa berfoto bersama siswa-siswi, kita bisa turun ke... Kami persilakan kepada Kakak Satrio. Kita foto bersama dengan seluruh peserta. Ya. Kita foto bersama di bawah ya. Kita mungkin turun ke bawah. Iya, yang foto bisa dari atas panggung supaya kelihatan semuanya. Dan kita menghadap ke depan ya. Menghadap ke depan dong, menghadap ke panggung. Silakan gaya yang heboh semuanya. Berdiri semuanya berdiri. Ya. Gak kelihatan. Kelihatan kan fotonya dari atas. Gak apa-apa berdiri aja gak apa-apa. Kelihatan semuanya. Yang belakang berdiri. Gayanya yang heboh semuanya. Satu, dua, tiga. Bebas. Ya bebas yang heboh semuanya 1, 2. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kalian luar biasa. Baiklah Maura, kita naik ke atas panggung lagi. Ya, baiklah Maura, akhirnya acara demi acara sudah kita lewati dan kita telah sampai di penghujung acara. Seperti biasanya, di penghujung acara akan selalu kita tutup dengan doa supaya semuanya menjadi berkah untuk masa depan kita kelak. Amin. Dan mungkin kita juga mengundang Bapak Khoirudin untuk memimpin doa. Kami persilakan kepada Bapak Khoirudin supaya bisa memimpin doa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada siang hari ini itu sangat istimewa ya. Berarti ada tamu yang didatangkan langsung dari Gresik, sampai-sampai yang doa itu juga dari Gresik. Perkenalkan Bapak, saya tinggal di Sidayung Gresik. Jadi saya PP seminggu sekali dari sekolah. Itu perkenal sedikit. Mari kita doa. Semoga acara pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Izinkan kami memimpin doa secara muslim. Untuk yang non muslim bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli ala Muhammad fi awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu,
atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sarasehan keilmuan ini sangat besar sekali arti dan makna bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antara keluarga SMA Negeri 1 Lawang, sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang keilmuan ini. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami sekalian, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin telah memimpin doa. Baiklah, terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bersedia hadir di Aula SMA Negeri 1 Lawang, dan juga panitia yang bertugas pada siang hari ini, beserta Kakak Satrio, beserta jajaran yang beserta Bapak Komite SMA Negeri 1 Iya. Lawang, juga terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di acara kita hari ini, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Raffi. Baiklah, langsung saja saya M. Raffi Rizkullah Dan saya Maura Eka Chandrina. pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan untuk siswa-siswi kelas 12 untuk bisa sholat berjamaah segera menuju masjid. Tes untuk kelas 12 nanti masuk lagi pelajaran jam ke-8. Silakan sekarang isoma.